Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wilayatu Romadona, dosen pada program studi teknik perminyakan Fakultas Teknik Universitas Jember. Video ini merupakan pernyataan di dosen dalam unjuk kerja Tidharma Perguruan Tinggi untuk bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Pada mata kuliah yang saya ampu ini adalah Petrofisika dengan kode TKA 1401 berbobot 2 SKS dan ditempatkan pada semester 4 sebagai mata kuliah wajib pada program studi bagi mahasiswa tahun kedua. Topik yang saya sampaikan pada video ini adalah porositas. Mata kuliah ini dibebankan dua capaian pembelajaran lulusan, yang pertama CPL 04, yang kedua CPL 10. Dari kedua CPL diturunkan 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 01, CPMK 02, CPMK 03, dan CPMK 04. Khusus topik porositas pada video ini, capaian pembelajaran yang diturunkan adalah CPMK 02 yang menopang CPL 04. Di akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep porositas, mengklasifikasikannya, mengenali faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menghitung porositas baik secara langsung maupun dari data lab. Secara keseluruhan, Petrofisika mencangkup 10 pokok bahasan: properti fisik batuan, porositas, permeabilitas, saturasi fluida, wettabilitas, kompresibilitas, resistivitas, tekanan kapiler, permeabilitas relatif, dan perhitungan cadangan hidrokarbon. Materi porositas yang saya angkat hari ini berada pada pertemuan kedua dan menjadi salah satu pondasi bagi seluruh perhitungan cadangan di akhir semester. Pembelajaran saya rancang dengan pendekatan konseptual dan konstektual menggunakan kerangka DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, materi disampaikan melalui kuliah dan tutorial dengan metode Discovery Learning, sebagaimana ditetapkan pada RPS untuk pertemuan porositas. Saya juga memanfaatkan demonstrasi dan studi kasus agar konsep abstrak menjadi konkret. Pada aspek interaction, saya menghadirkan partisipasi aktif mahasiswa melalui pertanyaan pemantik, tanya jawab langsung, serta latihan mengerjakan soal di depan kelas. Interaksi juga didukung secara daring melalui MMP UNES atau e-learning Universitas Jember. Pada aspek assessment, ketercapaian mahasiswa diukur melalui tugas mandiri berbasis perhitungan sejalan dengan komponen penilaian dalam RPS yang akan saya rinci sebagai berikut. Sistem penilaian mata kuliah Petrofisika tertata sesuai RPS dengan komponen dan bobot sebagai berikut, saya tampilkan pada tabel. Khusus untuk topik porositas hari ini, asesmennya berupa tugas mandiri dengan bobot 10% yang menilai CPMK 02. Indikator penilaiannya adalah ketepatan mahasiswa menentukan volume pori, volumetrics, dan menghitung porositas, di mana perencanaan asesmen ini saya susun selaras dengan capaian dan pelaksanaannya melalui problem set yang dikoreksi dengan rubrik. Pada materi ini, saya susun berdasarkan referensi mutakhir bidang Petrofisika, di mana pustaka utama yang saya gunakan adalah dari Alia VI tahun 2019, Fundamentals of Reservoir Rocks Properties, edisi kedua, terbitan Hamad bin Khalifa University Press, yang merupakan rujukan standar dan terkini di bidang ini. Saya menyatakan bahwa seluruh materi dan proses pembelajaran dalam video ini mengacu sepenuhnya pada rencana pembelajaran semester mata kuliah Petrofisika yang telah saya unggah melalui aplikasi Sister. Untuk kebutuhan penilaian, tautan video, dan akses e-learning telah saya cantumkan pada portofolio sertifikasi dosen di Sister. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi untuk hari ini, siang hari ini, kita pertemuan kedua ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan apa itu Petrofisika. Ya, Anda sudah tahu apa itu Petrofisika, ada berbagai macam klasifikasinya gitu ya, ada berbagai macam jenisnya. Nah, hari ini kita coba akan bahas topik baru yaitu porositas gitu ya. Tapi sebelum ke topik baru ini, saya coba ingin merefresh kembali ya. Kira-kira minggu lalu kita sudah bahas tuh kira-kira apa tugasnya seorang petrofisikis. Ya, Kesha. Itu
untuk mengetahui bagaimana sifat fisik batuan sebagai tempat menyimpan dan mengalirkan fluida. Oke, bagus. Jadi artinya kan petrofisis itu kita akan mempelajari kan bagaimana sifat-sifat batuan reservoir, kemudian kita juga karena suatu batuan itu yang kita gunakan untuk bisa menyimpan suatu cadangan migas gitu ya. Nah, minggu lalu juga kita sudah bahas tuh apa bedanya antara RKAL sama SKAL. Ya, Fahri. Nah, jadi untuk RKAL itu adalah routine core analysis, karena itu adalah dasar analisis batuan yang kita untuk mengetahui porositas, stabilitas, serta densitas juga. Lalu untuk SKAL-nya, special core analysis, itu adalah lanjutan dari RKAL, yang mana kita menganalisis wettabilitas, resistivitas listrik, dan capillary pressure. Oke, berarti porositas masuk di apa? RKAL atau SKAL? RKAL, sama semua ya, jadi jawabannya ya. Oke, bagus. Jadi hari ini kita coba bahas ya terkait dengan porositas ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, ini capaian pembelajaran kita. Jadi masih ingat minggu lalu juga saya sudah share ya beberapa buku referensi ya, itu saya share, silakan bisa diakses di MMP UNED ya. Nah, untuk hari ini itu topik kita itu akan mengarah ke CPMK 02 ya. Jadi kalau Anda masih ingat, CPMK 02 ini adalah terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan konsep dan aplikasi sifat-sifat fisik batuan ya dalam penentuan cadangan, pemudahan reservoir dan peningkatan perolehan hidrokarbon. Nah, kemudian nanti setelah Anda nanti keluar dari kelas ini siang hari ini, nanti Anda diharapkan ya bisa memiliki kemampuan terkait dengan konsep porositas, bagaimana mengklasifikasikannya, bagaimana mengenali faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana Anda nanti menghitung porositas langsung ya, baik dari core sampel maupun dari data log ya, gitu ya kira-kira ya. Oke, kita masuk ke apa itu porositas gitu ya. Jadi kira-kira apa itu porositas? Porositas apa kira-kira? Jadi kalau kita lihat porositas dia adalah apa? Fraksi ya, fraksi dari volume total material yang ditempati oleh ruang ataupun rongga kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita simbolkan ya. Jadi porositas itu kalau Anda lihat dari sini ya, jadi disimbolkan dengan apa ini simbolnya namanya? Pi, ya kan? Dari Pi sama dengan apa? VP dibagi dengan volume total ya, atau volume bulk volume. Jadi kalau Anda lihat dari volume pori itu adalah ruang kosong ya di antara di dalam baturan. Kalau VM itu adalah V matrix ya, matriks batuan dan juga bulk volume. Atau mungkin sebelum konsep ke sana ya, coba kalau semisal saya memiliki dua bongkah batuan misalkan, ada batu pasir, sandstone ya, dengan batu granit. Kira-kira mana batuan yang dia bisa menyimpan migas lebih banyak? Apa? Sandstone atau? Jadi jawabannya ya, oke. Adalah sandstone, karena sandstone itu merupakan batu pasir yang memiliki banyak rongga-rongga. Oke, karena banyak rongga-rongganya ya. Oke, tepat. Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana batuan itu dia memiliki rongga-rongga sendiri, itu ya. Oke, coba Anda bayangkan tuh, kalau saya punya satu wadah gitu ya, wadah yang dia berisi air, ada 350 mili air, kemudian ada gelas sebelahnya saya isi pakai 4 es, anggap aja esnya tidak meleleh ya, dia ada 4 es. Nah, sehingga kalau Anda lihat, kalau gelasnya itu belum saya isi es itu, maka nilainya kan pasti penuh ya, 350 mili itu airnya penuh ya, gelasnya penuh. Tapi kalau sudah saya isi dengan es tadi itu 4 bongkah es, maka ruang kosongnya jadi berapa itu? 150 kan airnya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, jadi S itu adalah matriks sebenarnya. Ya, kalau di lapangan itu S itu adalah matriks. Sehingga kalau kita lihat, berarti porositasnya berarti sama dengan berapa tuh? Volume pori-porinya kan 150 ya, dibagi dengan 350 ya, sama dengan berapa? 0,43 atau 43%. Nah, jadi ini ya diingat ya. Jadi porositas itu adalah fraksi gitu ya. Jadi makanya 0,43 sehingga nanti dikalikan 100 jadi 43% ya kira-kira. Nah, ini rumusnya ya. Jadi VT sama dengan VM ditambah dengan VP. Jadi volume total itu adalah jumlah ya volume matrix dan volume poringnya ya, VT ya. Nanti kan ada VT sama bulk volume ya. Jadi hampir mirip juga bulk volume itu. Kemudian porositasnya kita bisa dapat rumus ya, VP per VT porositasnya. Nah, kemudian karena VP itu kan volume pori-pori itu adalah apa? Volume total dikurangi dengan volume matrix ya kan? Sehingga Anda bisa mendapatkan rumus itu ya, porositasnya gitu.
Contoh misalkan seperti soal, ya, sebuah sampel core memiliki volume total 24,5 cm kubik, gitu ya. Kemudian volume matriksnya 18,9 cm kubik. Tentukan berapa nilai volume pori dan porositasnya. Lihat VP-nya berapa? 24,5. Volume 24,59 dikurangi dengan 18,9 kan, karena kita belum tahu VP-nya kan, 5,6, sehingga porositasnya 5,6 per 24,5 ya, sehingga 0,22 ya. Jadi ingat itu ya, nilai porositas itu dia kita tulis dalam bentuk persen biasanya, tapi dalam perhitungan itu biasanya kita dalam bentuk fraksi, sehingga persen atau 0, berapa gitu ya, itulah nilai porositas. Oke, paham ya terkait dengan konsep persamaan dari porositas. Nah, kemudian ada yang perlu kita tahu adalah bagaimana nilai porositas ya, nilai porositas itu pada batuan reservoir ya. Jadi kalau ada di gambar itu yang warna hitam ya, itu adalah apa? Matriks ya, matriks batuannya. Yang warna biru-biru itu dia adalah ya, atau pori-porinya atau air ya, air dalam pori-porinya. Sehingga kenapa kok itu penting ya porositas itu, karena dia yang pertama tentu menunjukkan berapa banyak ya migas itu dia tersimpan. Lalu kita bagaimana mengestimasi kelayakan keekonomiannya suatu reservoir, ya, apakah nanti kita akan melakukan pengeboran atau enggak, itu dari aspek-aspek dari sifat fisik batuannya. Nah, kalau Anda lihat di situ nilai porositas ya, itu ada beberapa macam ya. Jadi kira-kira porositas itu antara 5 sampai 40% ya kira-kira. Jadi mungkin yang lebihnya itu mungkin enggak bisa jadi ada salah menghitung juga gitu ya. Makanya kenapa kalau nanti Anda juga akan melakukan praktikum ya di lab, nanti Anda akan mencoba untuk bagaimana mengukur suatu porositas. Kira-kira di lapangan tuh 40% itu udah tinggi sekali biasanya. Jadi kalau lebih itu ya bisa jadi mungkin Anda harus cek ulang gitu ya kira-kira ya. Nah, kita lihat sandstone aja ya, yang sandstone itu 20 sampai 35%. Tapi kalau yang pasir lepas, loosely consolidated, itu bisa 35 sampai 40%. Batu gamping limestone itu 5 sampai 20%. Ya, jadi semakin tersementasi dan semakin heterogen batuannya, maka semakin kecil juga porositasnya. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, berikutnya adalah klasifikasi dari geologi, yaitu secara primer dan sekunder. Ya, jadi kalau kita lihat ya, porositas primer itu adalah apa? Jadi, nah ini yang membedakan ya, apa bedanya porositas primer dan porositas sekunder. Ya, kalau primer itu dia terbentuknya porositas adalah ketika bersamaan dengan terbentuknya batuannya kan, ya pengendapannya, batuannya itu adalah porositas primer. Kalau sekunder itu dia porositasnya berkembang ya, setelah dapat pengendapan dia berkembang. Kalau primer biasanya itu ada intergranular, gambar ini ya, ada intergranular sama intragranular. Itu kira-kira perbedaannya ya. Jadi kalau intergranular itu dia adalah pori di antara butirannya, kalau intragranular itu adalah pori di dalam butiran itu sendiri gitu ya. Kalau porositas sekunder itu fak biasanya ya, apa kira-kira pori besar ya, kemudian fracture itu termasuk dengan porositas sekunder gitu ya. Nah, klasifikasinya secara teknik itu ada total sama efektif. Jadi apa bedanya porositas total dan juga porositas efektif gitu ya. Kalau Anda lihat di sini, efektif atau nggak efektif, sama-sama punya porositas, tapi belum tentu dia efektif gitu. Kira-kira apa bedanya? Ya kan, terkonek ya, terkoneksi kan. Kalau kita bilang efektif, berarti dia terkoneksi, ya kan. Kalau dia tidak efektif, maka ya dia terisolasi gitu ya. Nah, kira-kira itu. Jadi kalau total, kemudian efektif maupun nggak efektif gitu ya. Nah, perbedaannya adalah biasanya kalau batu pasir itu ya, dia homogen ya, maka porositas totalnya biasanya dia juga porositas efektif gitu ya. Kalau porositas karbonat, dolomite misalkan itu heterogen, jadi porositasnya total lebih besar daripada porositas efektifnya gitu ya. Mungkin satu pertanyaan, kenapa porositas efektif ya itu lebih atau tidak lebih besar dari porositas totalnya? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, Noval. Mungkin karena itu sih Pak, kan kalau di bagiannya efektif itu kan harus terkoneksi. Sementara yang total itu adalah porositas keseluruhannya, baik itu yang terkoneksi maupun tidak. Jadi itulah mengapa porositas total terlihat lebih besar, karena meskipun batuan tersebut memiliki pori,
itu tetap dihitung antara yang terkoneksi dan tidak terkoneksi. Itu yang total. Sementara yang efektif itu hanya dihitung yang terkoneksi saja. Oke, karena kan efektif kan bagian dari total kan, pasti dia tidak lebih besar atau dia pasti lebih kecil atau sama dengan porositas totalnya gitu ya kira-kira ya. Oke, ini ya kira-kira klasifikasi secara keteknikannya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita perhitungan ya secara teoritis ya. Kalau Anda lihat di situ ya, kita anggap punya kubik bola di situ ya. Itu ada berapa bola di situ? 8 ya, ada 8. Nah, kalau kita lihat anggap aja volume bak kubusnya itu ini ya, dia punya panjang sisinya 2R ya. Sehingga volume bak itu dia adalah berapa? 2R pangkat 3 kan, sehingga 8R pangkat 3. Nah, volume matriks anggap aja karena kita ambil kubiknya itu sehingga VM-nya sama dengan 8 dikali 1/8 si bolanya itu, sehingga 4/3 PR pangkat 3 gitu ya. Sehingga porositasnya adalah 8R pangkat 3 ya dikurangi 4/3 PR pangkat 3 per 8R pangkat 3. Nah, kira-kira porositasnya itu adalah 47,6%. Nah, ini menarik tuh. Bayangkan ini aja porositas maksimum yang dicapai oleh kubik yang ideal itu hanya 47,6%. Sehingga bisa jadi di lapangan ya mungkin maksimalnya sekitar segitu gitu ya. Jadi apa kesimpulannya? Ternyata ya R atau jari-jari itu dia saling meniadakan gitu ya. Jadi ukurannya butir itu tidak mempengaruhi porositas. Ya, ukuran butir tidak mempengaruhi porositas. Maupun dia butirannya besar maupun butirannya kecil, itu dia punya porositas yang sama. Tapi apa? Selama dia ukurannya itu dia seragam, ya kan, ukurannya seragam, susunan juga sama. Nah, biasanya kalau di lapangan itu mungkin porositasnya itu mungkin selalu lebih kecil dari 47,6% ya, karena ini idealnya aja 47,6% gitu ya. Sehingga di lapangan kan biasanya di bawahnya itu gitu ya. Nah, kemudian kita berbicara terkait dengan faktor packing atau sorting gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari packing ya, tadi kan dia seragam tuh, yang kubik ya, 47,6. Tapi bagaimana kalau susunannya berbeda? Rombohedral lah itu ya. Dia menjadi 26%. Berarti lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Nah, itu artinya apa? Artinya susunan butiran ya, packing itu juga dia mempengaruhi persentase porositasnya gitu ya. Nah, kemudian sorting atau sortasi ya. Anda sudah bahas juga di mata kuliah sebelumnya ya. Jadi kalau dia terpilah baik maupun tidak baik itu juga berpengaruh ke porositas. Kalau butirannya itu terpilah dengan baik atau well sorted, maka dia akan menghasilkan porositas yang lebih bagus ya kan dibandingkan dengan yang polysorted gitu ya. Karena butirannya itu kan dia halus ya, dia mengisi rongga di antara butiran yang kasarnya gitu ya. Ini ya, jadi susunan butir, packing dan juga sorting. Nah, berikutnya apa saja faktor-faktor sekunder yang mempengaruhi porositas ya. Jadi ada material sementasi ya. Jadi semakin banyak material semen yang mengisi rongga, maka semakin kecil ruang kosong yang tersedia ya untuk menyimpan hidrokarbon ya. Sementasi ya, diingat ya. Jadi kemudian ada tekanan overburden atau kompaksi. Ini adalah beban batuan di atasnya yang dia menekan batuan di atasnya ya, sehingga volume porinya dia berkurang. Kemudian ada pelarutan, rekahan ya, karena kalau dia porinya besar, rekahannya dia akan menciptakan ruang yang baru. Ingat ya itu ya. Jadi kalau kita lihat di situ material sementasi, tekanan overburden, pelarutan, rekahan ya. Sementasi overburden itu dia menurunkan, kalau yang rekahan itu dia akan menaikkan gitu ya. Nah, ini dua pendekatan ya untuk pengurangan porositas. Yang pertama ada secara erkal ya, ada namanya perpindahan fluida, fluid displacement, kemudian ada gas expansion. Nanti Anda juga akan bahas di laboratorium ya, di praktikum juga akan ada di lab. Nanti perpindahan fluida itu adalah nanti Anda menghitung selisih beratnya ya dan berat keringnya. Kalau gas expansion itu menggunakan porosimeter helium ya, nanti di lab juga akan Anda gunakan. Kemudian ini salah satu cara metodenya ya. Jadi metodenya kalau kita lihat ya, metode ini
Jadi kita punya vakum ya, vakum pump di situ. Nanti kita masukkan sampel core-nya. Atau sebelumnya kita ini dulu ya, kita cek dulu sampelnya, sampel kering, kita timbang, kita ukur, lalu kemudian kita masukkan ke vakum pump-nya itu ya. Kemudian dia apa? Dia akan terisi kan, isi oleh air. Lalu kemudian akan kita bandingkan berapa volume yang saturasi dengan volume keringnya. Itulah volume airnya, itu saturasinya, kira-kira seperti itu ya untuk perpindahan fluida. Kemudian untuk yang kedua adalah terkait dengan metode gas expansion ya. Jadi porosimeter helium kita memakainya ya. Jadi kalau kita di sini porosimeter helium itu ya, nanti kita akan pakai gas ya, helium ya. Jadi yang pertama kita isi tuh yang atas ya, itu sama-sama ruang kosong ya. Kalau yang ruang satu itu kita isi dengan helium, maka P1 V1. Dia pakai apa itu? Pakai persamaan apa? Hukum Boyle ya. Jadi P1 V1. Kemudian kalau yang kedua itu kita buka katupnya yang kedua, maka menjadi P1 V1 sama dengan P2 V1 plus V2. Sehingga kasusnya kalau kita masukkan sampel core ke ke ruang itu ya, ke tabungnya itu, maka ada volume matriksnya gitu ya, sehingga P1 V1 sama dengan P2 dikali V1 plus V2 min Vm gitu ya, sehingga prosesnya Vp per Vb. Nanti ini yang akan Anda juga lakukan di laboratorium gitu ya. Oke, coba kita soal ya, kita latihan ya. Jadi yang pertama adalah misalkan sebuah porosimeter helium kita gunakan untuk mengukur porositas sampel core ya. Masing-masing volume 100 ya, sampelnya 16,2 volume baknya itu ya, P1 P2. Nah, sekarang kita hitung berapa nilai porositasnya ya. Gampang sebenarnya. Ya, Anda masukkan saja tuh. Vm-nya sama dengan 100 ya kan? Kemudian volumetricsnya 12,5 ya dapatnya ya dari volumetrics, lalu volume pouring-nya Vp sama dengan Vb per Vm gitu ya. Kemudian porositasnya menjadi Vp per Vb ya, menjadi 0,228 atau 22,8%. Ya, dari sini paham ya terkait dengan ini ya, konsep dari porosimeter helium ini ya. Oke, kemudian soal yang berikutnya mungkin ini ya. Ini ada sampel core ya. Coba ini Anda kerjakan ya. Ada sampel core ya. Ada sampel core diletakkan di dalam porosimeter. Kedua chambernya porosimeter masing-masing punya volume 150, volume baknya 41,4 ya. Gas helium di chamber 1 lalu diletakkan ke chamber 2 sampelnya ya. Porositasnya 0,15. Nah, sekarang diketahui tuh tekanan awalnya 25 kPa ya. Berapakah tekanan akhir setelah katupnya dibuka? Coba Anda kerjakan masing-masing. Siapa yang bisa silakan maju ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke, ada yang bisa mengerjakan? Oke, Alex, silakan. Bisa ditulis di depan ya.
Dicek ya, yang lain ya, coba dicek. Kira-kira sama atau enggak jawabannya? Oke, jadi saya pikir itu ya. Jadi VP-nya, jadi apa? Porositas dikali dengan ada namanya volume grain-nya ya, volume butirnya ya. Terus nanti Anda dapat langsung pakai persamaan Boole tadi ya, sehingga berapa? P2-nya dapat ya kira-kira 14,16 kilopascal. Oke, baik, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Alex. Oke, kira-kira Anda sudah paham ya terkait dengan perhitungannya. Nah, sebenarnya kalau kita rangkum di pertemuan hari ini, kita membahas terkait dengan porositas. Anda sudah paham bagaimana apa itu porositas, efektif, total, bagaimana cara menghitungnya di laboratorium, gitu ya. Kemudian bagaimana beberapa faktornya, gitu ya. Anda sudah paham? Sudah paham semua kan? Coba saya cek. Apa faktor utama ya yang membuat porositas itu dia menurun seiring bertambahnya kedalaman? Ya, oke. Kompaksi atau overgrain, Pak. Oke, tepat. Oke, berarti paham ya, masih ingat ya? Oke, jadi saya pikir itu ya. Jadi Anda sudah memahami ya. Kemudian berikutnya adalah saya sudah unggah ya tugas mandiri di MMP UNEDS ya. Anda silahkan nanti cek di MMP UNEDS ya di e-learning kita. Anda cek ada beberapa tugas. Anda menghitung porositas. Saya kasih soal di situ. Silakan dikerjakan. Dikumpulkan kapan? Minggu depan ya. Kumpulkan minggu depan. Kemudian nanti pokoknya Anda perhitungannya sama, langkahnya juga tepat, saya pikir sudah bagus gitu ya kira-kira ya. Baik, saya pikir itu ya. Jadi hari ini kita bahas, harapannya Anda bisa memahami apa itu porositas. Nanti minggu depan kita akan teruskan dengan perhitungan porositas berdasarkan data logging. Baik, ada pertanyaan dari sini sebelum tutup? Cukup ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Kita akhiri pertemuan siang hari ini ya. Salam sehat selalu. Kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikian tadi proses rekaman proses pembelajaran topik porositas pada mata kuliah Petrofisika yang telah saya sampaikan di kelas program studi teknik perminyakan. Melalui pembelajaran tadi, mahasiswa telah diajak untuk bisa mengenali apa itu porositas, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian bagaimana mereka menghitung jumlah cadangan hidrokarbon melalui porositas, serta bagaimana melakukan pengukuran di laboratorium. Sehingga target CPMK 02 yang dibawakan pada mata kuliah ini dapat tercapai pada pertemuan hari ini. Saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada mahasiswa saya yang telah berpartisipasi dan atas semangatnya, serta kepada tim asesor dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026 yang telah memberikan kesempatan dan penilaian diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita bersama dan menunjukkan komitmen saya sebagai pendidik profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.